Oke, kembali lagi di cara-cara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan cara CorelDRAW atau dasar-dasar CorelDRAW yang kemarin kita sudah membahas sampai part 4 ya. Nah, oke. Kali ini kita akan melanjutkan ke part 5. Namun sebelum itu, ada baiknya teman-teman untuk subscribe, like, dan juga share serta komen yang membangun dari channel cara-cara ini agar teman-teman semakin mendapatkan update video dari cara-cara, khususnya pada cara CDR atau CorelDRAW ini, serta cara-cara lebih semangat untuk mengembangkan konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman. Baik, terima kasih. Kita langsung ke tutorialnya. Pertama kita seperti biasa ke aplikasi atau software CorelDRAW-nya. Nah, di sini aku menggunakan CorelDRAW 2020. Oke. Nah, kemarin kita sudah mempelajari rectangle tool, kemudian yang ada di dalamnya, yang termasuk 3 point rectangle, kemudian ellipse dan juga 3 point ellipse, dan juga text dan tabel tool. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di opsi bagian tools yang ada di sini. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita sebelum prakteknya kita jelaskan secara singkat pengertiannya satu-satu. Oke, yang pertama polygon tool. Polygon ini memungkinkan kita untuk membuat suatu objek berbentuk segi 5 dan sejenisnya. Maksudnya sejenisnya itu segi 5 dan yang yang bisa dikurangi seginya ya, kayak segi 5, segi 3, minimnya sampai segi 3, segi 4, segi 5. Nah, kemudian selanjutnya star. Oke, star ini seperti namanya ya, kita memungkinkan kita untuk membuat objek yang berbentuk bintang. Oke, selanjutnya spiral. Nah, spiral ini juga sama seperti star yang memungkinkan maksudnya sama pengertiannya sesuai dengan judulnya, yakni memungkinkan kita untuk membuat objek atau suatu gambar yang berbentuk spiral. Nah, kemudian yang selanjutnya common shapes. Nah, ini seperti namanya ya, memungkinkan kita untuk membuat suatu objek atau beberapa objek yang umum ditemukan atau digunakan, yang sudah terdaftar atau teropsikan di sininya. Nanti ketika kita klik nanti akan ada beberapa opsinya. Nah, selanjutnya impact tool. Nah, ini memungkinkan kita untuk membuat atau menambahkan objek paralel. Yang terakhir grab tool. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan table tool yang sudah kita pelajarin kemarin. Namun dari segi fleksibilitas atau penggunaannya atau fungsinya itu lebih banyak table tool. Grab paper ini cuman fungsinya itu hanya untuk membuat tabel saja. Dia tidak bisa untuk menambahkan huruf secara langsung ataupun mengotak-atik garis atau per kolom atau barisnya itu dimodifikasi. Nah, itu seperti itu kurang lebih ya. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, polygon. Oke, seperti namanya ya, ini mungkin kita untuk membuat segi 5. Namun dari segi 5 ini kita bisa rubah ke segi-segi yang lain. Nah, ini untuk yang ini sebenarnya ini udah tersetting segi 8 ya, karena tadi aku nyobanya udah segi 8. Segi 8. Nah, ini kita bisa merubahnya ke segi-segi yang lain, tinggal menambah atau mengurangi di bagian sini ya. Nah, ini kalau kita kurangin maka dia akan jadi segi 7, tinggal ngitung aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurangi lagi segi 6. 2, 3, 4, 5, 6. Kurangi lagi jadi segi 5. Kemudian segi 4 dan juga yang terakhir segi 3. Kalau misalkan kita coba segi 2 ya tidak bisa ya. Jadi minimalnya segi 3, kemudian selanjutnya bisa dibuat segi-segi yang lain sampai nanti dia membentuk sebuah lingkaran seperti itu ya. Oke. Nah, untuk yang lainnya ini modifikasi atau alat-alat untuk mengubah dari segi tampilannya, baik dari sisinya, sudutnya ataupun yang lain-lain, atau skala ininya objek atau seginya. Nah, ini untuk garisnya kita bisa ubah ke garis
dari garis biasa jadi garis titik-titik atau garis yang lain-lain. Kemudian ini untuk pen atau ininya ya, tampilan ketebalan ininya, outline atau garisnya gitu ya. Nah seperti itu. Juga bisa kita warnain dalam ataupun yang di luarnya. Ingat ya, untuk yang di luar kita klik klik kanan. Kalau di laptop itu 2 jari klik secara bersamaan. Oke, kemudian kita lanjut ke Star Tool. Nah untuk Star ini kita membuat bintang ya. Nah ini kenapa ini seperti ini, karena tadi udah aku ubah ya aturannya dari standarnya. Sebenarnya bentuk aslinya seperti ini ya. Nah cuman tadi aku udah sudah pakai sebelum ini, jadi sudah tersetting ke Compact Star. Jadi bintangnya itu bentuknya menjadi banyak sisinya lah ibarat gitu ya. Ini bisa diubah. Kalau bentuk aslinya kan seperti ini. Kalau teman-teman mau bukan modif sih, sebenarnya ini udah ada opsinya, tinggal milih aja jadi Compact Star. Jadi seperti ini gambarnya nanti, itu ya. Oke. Ini tadi masih sama seperti yang lain penjelasannya. Kemudian kita lanjut spiral. Oke, spiral tool nih. Oke, ini juga tadi udah dirubah. Jadi bentuk awalnya udah gini. Ini kenapa jadi seperti ini, karena jumlah melengkungnya ini udah aku kurangin jadi 1 ya. Jadi cuma 1 garis saja. Sebenarnya dia bentuknya kayak obat nyamuk ya, seperti ini. Ini bisa diubah juga, mau ke kiri melengkungnya atau ke kanan gitu ya. Ini kalau mau ditambah bisa. Misalkan katakanlah aku 11 ya. Coba kita aplikasikan seperti ini. Kita tambah lagi kayak gini aja ya. Banyakin lagi, maka dia akan banyak lagi. Nah gitu ya. Gitu terus. Selanjutnya Command Shape. Nah ini bisa kita pilih di bagian sini ya. Nah ini banyak pilihannya untuk bentuk-bentuk shapes-nya. Misalkan kita buat yang ini aja ya. Ini gambar petir seperti itu ya. Nah seperti ini ya, jadi ini udah tersedia ya beberapa ragam dari shapes yang ada yang biasanya digunakan untuk mendesain gitu. Kita next ke Impact Tool. Nah ini oke. Ini sebenarnya efeknya lebih ngejreng ya ibaratnya ya. Nah misalkan biasanya dia tuh pakai efek-efek untuk menambahkan estetika dari sebuah desain, kayak efek-efek sinar matahari atau objek di tengah. Biasanya objeknya di tengahnya, kemudian ini kayak memusatkan pandangan pada satu objek yang ada di sini, sehingga ditambahkan efek-efek seperti ini. Mungkin itu juga bisa, atau sudut pandang yang lain, tergantung dari sudut pandang atau fungsi dari ditambahkannya objek ini gitu. Nah, ini juga bisa diubah loh. Jadi kan dia kan radial dan juga paralel ya. Oke, kita coba yang radial ya. Paralel. Kalau paralel seperti ini. Nah ini bisa juga ditambahkan untuk kayak efek-efek garis-garis buku gitu ya, ataupun yang lainnya. Oke, yang terakhir grab paper. Oke, ini untuk membuat tabel gitu ya. Tapi dia cuman kayak gini aja, nggak bisa kayak yang di yang di tabel tool ini. Dia lebih fleksibel di sini fungsinya. Ini tidak bisa dikasih huruf secara langsung, dan juga tidak bisa warnain misalnya di sini aja. Ini sekali warnain semuanya ke warna gitu. Oke, seperti itu untuk tutorial atau belajar kita CorelDRAW part 5 tentang beberapa tools yang ada di sini. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jangan lupa untuk senantiasa memantengin channel dari cara-cara, dan juga teman-teman yang mungkin baru masuk ke channel ini untuk
jangan lupa untuk subscribe agar nanti bisa belajarnya berkelanjutan ya. Dan mungkin yang baru menemukan untuk part 5, nah ini sebenarnya ada part 1, 2, 3, 4, 5. Nah teman-teman bisa mengaksesnya di channel ini. Oke, mungkin sekian untuk part 5-nya. Ditunggu juga part 6-nya nanti. Insya Allah semoga bisa cepat rilis, jadi teman-teman tidak menunggu lama-lama. Oke, sekian dan semoga bermanfaat.